wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lilin Nur Indasari, NPM 2108032, kelas TI 3B, Prodi Teknologi Informasi, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Labuan Batu. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode penugasan kasus maksimasi. Baiklah. Di sini untuk menyelesaikan tugas UAS mata kuliah Teknik Riset Operasional. Kita masuk ke pembahasannya. Yang pertama itu metode penugasan maksimasi. Metode penugasan maksimasi ini menggunakan metode Hungarian. Kemarin kan sebelum kita mempelajari penugasan maksimasi, kita mengerjakan metode penugasan minimasi. Itu juga menggunakan metode Hungarian. Sama juga dengan penugasan maksimasi, kita juga bisa menggunakan penugasan Hungarian. Menggunakan metode penugasan Hungarian untuk menyelesaikannya. Aplikasi kasus maksimasi itu yang digunakan tingkat keuntungan atau produktivitas kerja yang diperoleh perusahaan akibat penugasan karyawannya dalam kasus. Macam-macam penugasan maksimasi itu ada dua. Yang pertama itu kasus maksimasi normal. Kasus maksimasi normal ini jumlah baris sama jumlah kolom itu harus sama, makanya bisa dibilangkan kasus maksimasi normal. Yang kedua, kasus maksimasi tidak normal. Itu seperti jumlah baris dan jumlah kolomnya itu tidak sama, maka kita bisa menggunakan cara minimasi. Kita tambahkan variabel dummy agar jumlah baris dan kolomnya sama. Baiklah, di sini saya akan masuk ke contoh soal penugasan maksimasi. Baiklah, di sini saya akan membuat soal tentang penugasan maksimasi kasus normal. Di sini kita buat dulu tabel dan soalnya ya. Nah, di baris pertama ini kita tulis angkanya, yaitu 120, 130, 125, 135, 110, 120, 115, 120, 115, 115. Baris keempatnya itu 110, 115, 125, 120.
Setelah kita buat seperti ini, soalnya yang namanya bisnis, kalau kita menjual itu pasti kita membutuhkan pengeluaran yang sedikit, tapi kita ingin menghasilkan penjualannya itu maksimal, seperti keuntungan itu harus maksimal. Setelah kita buat tabel seperti ini, kita cari angka yang lebih besar dari masing-masing baris. Di baris pertama ini yang lebih besar 135. Di baris kedua kan ada 2, B dan D. Di sini saya memilih yang di kolom ke B. Baris ketiga itu 130. Baris keempat tuh 125. Setelah kita lingkari seperti ini angka yang lebih besar, maka nanti kita kurangkan baris pertama ini dengan 135 seperti ini. Kita buat dulu tabelnya ya. Berarti 120 kita kurangkan dengan 135. 130 dikurang 135. 125 dikurang 135. 135 dikurang 135. Baris kedua, ketiga, dan keempat sama. Kita kurangkan dengan angka yang lebih besar yang sudah saya lingkari seperti ini ya. Baris keempat kita kurangkan dengan angka yang lebih besar yang sudah saya lingkari seperti ini juga. Kan udah siap kita ginikan. Lalu kita buat tabel lagi untuk mendapatkan hasil dari pengurangan yang telah kita buat ya. Seratus 20 dikurang 135 15. 130 dikurang 135 5. 125 dikurang 135 10. 135 dikurang 135 0. Baris keduanya 110 dikurang 120 itu ada 10. 120 dikurang 120 itu 0. 115 dikurang 120 itu 5.
120 dikurang 120, 0. 130 dikurang 130, 0. 115 dikurang 130, 15. 110 dikurang 130, 20. 115 dikurang 130, 15. Baris yang keempat. 110 dikurang 125, 15. 115 dikurang 125, 10. 125 dikurang 125, 0. 125 dikurang 125, 5. Setelah selesai seperti ini, kita akan menutup 0. 0 yang paling banyak. Di sini 0 yang paling banyak di kolom D. Kita garis vertikal. Lalu di baris kedua, baris ke 4, baris kelima. Baris ketiga. Nah, setelah kita garis seperti ini, kita tutup yang mempunyai 0 yang lebih banyak. Maka di sini kan ada yang tidak kena garis. Maka kita mencari angka yang lebih kecil. Dan nanti kita kurangkan dengan angka yang lebih kecil. Di sini angka yang lebih kecil yaitu 5. Saya buat di sampingnya saja ya. C, D. Satu, dua, tiga, 4. Nah, di sini tadi kan kita kurangkan dengan angka yang lebih kecil. Berarti 15 dikurang dengan 5, 10. 5 dikurang 5 itu 0. 10 dikurang 5 itu 5. Di sini karena dianya telah di garis seperti ini, maka tetap kita buat 0. Di baris kedua juga sama. Yang telah kita garis seperti ini tetap kita buat 10, 0, 5. Nah, di sini kan dianya karena ini pertemuan baris antara garis vertikal dan garis horizontal, maka kita tambahkan dengan angka yang paling kecil. Di sini angka yang paling kecil itu 5. Jadi 0 ditambah dengan 5 itu tetap 5 di sini. Baris ketiga kita tulis ulang seperti ini. 0, 15, 20. Nah, di sini juga sama. Kita tambahkan dengan 5, angka yang paling kecil juga. Jadi 15 ditambah dengan 5, 20. Baris keempat 15, 10, 0. Di sini sama seperti yang baris kedua dan baris ketiga. Maka di sini kita tambahkan 5 menjadi 10. Nah, setelah kita lihat sudah optimal atau belumnya, kita tengok dari angka 0. Di sini berarti sudah optimal ya.
nol yang di baris ketiga. Nolnya itu ada di kolom A. Maka kita buat di baris ketiga itu nolnya ada di kolom A. Lalu baris keempat nolnya ada di kolom C. Nah, yang baris kedua itu di kolom B. Baris pertama kan ada dua, B dan D. Karena di baris kedua nolnya di B, maka di baris pertama kita buat di D karena di B sudah diisi dengan baris kedua. Seperti ini ya. Setelah itu kita buat di sini nilainya. Nilainya yaitu di kolom ke D itu ada 135 ya. Kita tulis di sini 135. Baru di baris kedua kolom ke B itu ada 120. Kita tulis di sini. Baris ketiganya itu ada di A 130. Baris keempatnya itu ada di C 125. Setelah itu kita jumlahkan. Maka kita mendapatkan hasil 510. Ini dia sudah optimal. Intinya kita mencari sampai optimal. Kita berhenti kalau sudah optimal, seperti ketika letak nolnya itu berbeda. Seperti ini pun juga tidak apa-apa. Yang penting nolnya itu sudah optimal. Demikianlah penjelasan dari saya. Jika ada kekurangan dalam penjelasan saya mohon maaf. Saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.